selamat pagi. Perkenalkan, nama Bapak Imade Yudi Wirawan, sering dipanggil Pak Yudi. Pak Yudi mengajar ilmu pengetahuan sosial dan dipercaya untuk mengajar klub IPS. Nah, di kelas 9, Bapak akan mengajar kelas 9G, 9H, 9I, 9J, dan 9K. Nah, maka dari itu Bapak akan jelaskan sedikit tentang kriteria penilaian IPS. Ya, untuk KKM kelas 9 itu ada peningkatan ya. Yang pertama, untuk predikat D nilainya 0 sampai 65. Untuk predikat C dari 66 sampai 76. Dan peringkat B atau predikat B itu dari 77 sampai 87. Predikat A itu dari 88 sampai 100. Nah, bagi kalian yang ingin mendapatkan nilai yang maksimal, silakan perhatikan KKM berikut ya. Di samping sudah diperhatikan? Nah, untuk nilai penilaian pengetahuan itu ada latihan soal, kuis, ulangan harian, PTS, dan PAS atau PAT. Dan nilai keterampilan itu mencakup tentang kinerja, tugas produk, tugas proyek, ya yang dikerjakan individu maupun kelompok. Serta setiap pembelajaran Bapak akan menilai sikap kalian dari tepat waktu hadir di dalam kelas, keaktifan tepat waktu mengumpulkan tugas, dan kerapian dalam pembelajaran daring. Oke, jadi sudah jelas kan kriteria yang Pak Yudi jelaskan? Nah, berikutnya aplikasi yang Pak Yudi gunakan yaitu yang ada di Classroom, di WA, serta di YouTube. Nah, banyak tata tertib yang harus kalian taati. Yang pertama, masuk ke Classroom atau absensi tepat waktu. Yang kedua, saat pelajaran kalian harus menggunakan pakaian yang rapi atau menggunakan pakaian sesuai dengan hari. Yang berikutnya, 2 kali absen tanpa keterangan itu akan Bapak panggil atau Bapak laporkan ke BK. Alasannya apa? Oke, biar jelas. Lalu berikutnya, memperhatikan waktu dalam pengumpulan tugas. Jangan sampai lewat dari waktu yang sudah kita sepakati. Yang berikutnya yaitu aktif di kelas dan mendapatkan informasi yang tepat. Ingat, seandainya ada pertanyaan atau kendala, silakan hubungi Pak Yudi atau kalian hubungi ketua kelas masing-masing. Bapak akan menjelaskan sedikit tentang materi yang akan kita pelajari di semester 1. Semester 1 ada 2 bab, yang dimana banyak subbabnya. Ya, di antaranya ada benua Asia. Ada yang tahu benua Asia? Ya, berikutnya mengidentifikasi letak luas, batas-batas, wilayah, kondisi geologis, iklim, flora dan fauna, keadaan penduduk benua Asia. Kita pelajari benua Asia lebih dalam. Oke, berikutnya kita mempelajari tentang letak luas, kondisi alam Asia, Amerika, Afrika, dan Australia. Oke, pasti tidak bingung ya. Kalian pasti bisa mempelajarinya. Berikutnya,
kondisi alam-alam di dunia. Wow, kita akan keliling dunia. Oke, pasti menyenangkan. Berikutnya, dinamika penduduk benua di dunia. Oke, berikutnya kita akan melanjutkan ke perubahan sosial. Pernah dengar perubahan sosial? Apa ya? Oke, lalu setiap ada perubahan sosial, pasti ada teori-teori perubahan sosial. Berikutnya pasti akan ada bentuk-bentuk perubahan sosial. Dan ada yang namanya globalisasi. Ada yang tahu apa itu globalisasi? Dampaknya ada yang tahu? Nah, maka dari itu kita akan mempelajari materi ini lebih dalam. Ya, sebelum Bapak akhiri, silakan kalian lihat di buku paket kalian yang sudah dibagikan, serta di YouTube maupun di buku yang lainnya tentang materi-materi yang sudah Bapak paparkan tadi. Silakan kalian baca-baca dan di pertemuan berikutnya kita bisa sharing tentang apa yang belum diketahui dan kita bisa melanjutkan pembelajaran dengan lancar. Nah, sekian dari Pak Yudi. Jaga kesehatan kalian, cuci tangan, dan sampai jumpa.